Punya gigi yang putih dan bersih itu dambaan banget ya bagi semua orang. Nah, ketika kita mempunyai gigi yang putih dan bersih, itu akan meningkatkan kepercayaan diri kita itu menjadi lebih ketika bicara dengan orang lain. Nah, kadang ada orang nih yang buat dia bikin giginya itu putih, dia rela mengeluarkan budget yang ya lumayan untuk perawatan giginya. Nah, buat kamu jangan khawatir, ada bahan alami yang bisa kamu gunakan untuk memutihkan gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Julie MH. Nah, kali ini aku akan bahas tentang bagaimana cara memutihkan gigi dengan alami. Di caranya, aku akan kasih tahu dulu ke kamu bagaimana sehingga si gigi itu menjadi kuning, nggak putih. Jadi ada beberapa penyebab yang menyebabkan gigi itu menjadi kuning. Pertama itu kebiasaan minum teh atau kopi. Nah, siapa nih di antara kalian yang suka minum teh atau kopi? Nah, aku sendiri sih suka minum teh sih aku ya, tapi nggak terlalu sering. Nah, kebiasaan minum teh atau kopi ini karena dalam teh atau kopi ini mengandung zat yang namanya tanin. Nah, tanin ini bisa mengubah warna gigi. Jadi tanin menempel pada lapisan gigi terluar maaf salah ngomong, terluar sehingga gigi atau warna gigi ini menjadi kuning. Adalah kebiasaan merokok. Nih, kenapa sih kebiasaan merokok ini bisa mengubah warna gigi menjadi kuning? Ini disebabkan karena adanya zat yang namanya nikotin dan tar yang pada rokok itu dia mudah menempel pada gigi. Nah, tumpukan kedua zat tersebut ini akan menyebabkan gigi menjadi kuning. Ketiga, bisa dengan adanya kerusakan email pada gigi atau enamel. Nah, kalau usia kita bertambah, gigi ini akan menguning karena email gigi ini akan melemah. Ini merupakan hal yang lumrah atau wajar terjadi pada semua orang. Nah, kalau hal ini terjadi, sebenarnya kita bisa mencegahnya dengan mengurangi makanan dan minuman yang mengandung asam, adanya obat-obatan dan antibiotik. Nah, ada beberapa jenis obat-obatan dan antibiotik yang bisa membuat gigi menjadi kuning. Nah, di antara beberapa jenis ini mungkin ada yang namanya tetracycline dan doxycycline. Nah, selain kedua obat ini menyebabkan alergi dan tekanan darah, dia juga memiliki efek yang sama terhadap gigi, yaitu menyebabkan penyebab kelima bisa aja karena gigi kita itu tidak bersih. Nah, itu sebabnya adalah timbunan plak yang menyebabkan salah satu penyebab gigi kuning. Ini disebabkan karena jaringan ludah sedikit demi sedikit hingga bekas makanan itu tidak dibersihkan. Nah, semakin jarang kita membersihkan gigi, akan semakin tebal juga timbunan plak yang terjadi pada gusi dan gigi. Nah, makanya jangan lupa sikat gigi 2 kali sehari ya, sebelum tidur dan paginya. Itu adalah kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol. Nah, selain minuman beralkohol ini nggak bagus ya untuk kesehatan, ini juga bisa menyebabkan gigi kita menjadi kuning. Penyebab yang ketujuh adalah cara menyikat gigi yang salah. Jadi banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka itu menyikat giginya itu salah setiap harinya. Malah kadang ada orang yang beranggapan yang penting sikat gigi saja agar mulut itu tidak bau.
seperti itu adalah pendapat yang salah. Nah, bahkan kalau kita mensikat gigi itu asal-asalan, bisa jadi kotoran sisa makanan yang ada pada gigi ini tidak terbasmi secara sempurna. Nah, hal ini akan menyebabkan adanya kuman-kuman yang ada pada sisa makanan yang akan menguningkan gigi. Nah, makanya menyikat gigi yang benar itu minimal 2 menit ya. Kamu gak perlu khawatir. Jadi sekarang aku mau bagikan tips gimana cara memutihkan gigi dan sekaligus ini bisa menghilangkan bau mulut. Hanya membutuhkan 2 sendok makan daun kelari segar, kemudian 2 sendok makan garam dapur. Jadi kita letakkan daun kelari dan garam ini dalam sebuah adonan, kemudian ditumbuk untuk membuat adonan. Nah, ketika adonannya itu udah tertumbuk secara halus, kemudian kita masukkan ke dalam oven yang hangat, kemudian dibakar hingga mengering. Setelah dari oven, nah kita perlu proses penghancuran serbuk ini. Jadi serbuk yang udah di oven ini kita hancurkan lagi, kita tumbuk menjadi serbuk-serbuk yang lebih halus. Nah, kemudian masukkan ke dalam botol kaca. Nah, ramuan inilah yang bisa kita gunakan untuk membersihkan gigi kita supaya menjadi putih, juga biar mulutnya itu enggak. Selain bisa mencegah pembusukan pada gigi, dia juga bisa mencegah warna gigi yang kuning, juga mencegah terjadinya timbunan plak pada gigi. Nah, selain itu dia juga bisa mengharumkan daerah sekitar mulut. Jadi ramuan ini bagus banget untuk kesehatan dan kecantikan daerah kelari dan garam ini. Jadi kita dapat 2 manfaat. Pertama, giginya menjadi putih, kemudian yang kedua, mulut kita juga menjadi harum. Nah, buat kamu yang penasaran nih, tanaman kelari itu seperti apa? Nah, aku akan coba memperlihatkan ke kamu. Nah, untuk tanaman kelari ini aku ambil dari Pinterest aku ya. Kalian bisa masuk di Pinterest aku. Di video sebelumnya aku pernah berbagi link Pinterest aku. Nah, kalian cek aja di description box ya, link Pinterestnya. Kemudian kalian masuk ke tanaman kelari. Nah, ya, kalian bisa lihat macam-macam dari tanaman kelari ini. Dia mempunyai warna yang sangat beragam, ada ungu, pink, kemudian putih. Nah, untuk tanaman kelari ini sendiri sering disebut dengan kelari sage. Nah, kalau nama latinnya adalah Salvia sclarea. Ini merupakan tanaman hias dan obat herbal abadi dari keluarga Labiotus semisrale. Dia tumbuh pada daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Jadi ini ada sekitar 700 spesies tersebar di berbagai benua, dan ada beberapa diantaranya juga akan terancam punah. Kemudian dibudidayakan di Amerika, Eropa. Tanaman kelari sage ini pada dasarnya digunakan dalam memasak, wangian, dan juga digunakan dalam pembuatan anggur. Mungkin kita mengenal yang namanya minyak pasiri. Ini merupakan salah satu kultur atau ekstrak yang berasal dari daun kelari itu sendiri. Itu dia tips dari aku bagaimana memutihkan gigi sekaligus membuat mulutnya menjadi harum. Nah, sebenarnya pilihan ada pada diri kamu sendiri, apakah menggunakan tips ini atau bisa menggunakan produk komersial yang langsung bisa dibeli. Itu pilihan ada di kamu. Nah, baik, demikian tips dari aku. Jangan lupa tetap di channel ini dan saksikan tips-tips menarik seputar mulut, gigi, dan bibir. Nah, demikian yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.